Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat ini kita dapat melaksanakan diskusi via Zoom pada pagi hari ini. Salawat berserta salam terlupa tinggi kepada arwah Nabi Nabi Muhammad SAW. Baik, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah asesmen anak usia dini yaitu Ibu Dr. Randa Haji Sri Hartati MPD dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai menelaah angket. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Rojade Zakina, yaitu saya sendiri selaku moderator. Yang kedua yaitu Sarah Sahari. Yang ketiga yaitu Susi Gustiayu, dan yang keempat Vira Yunisa, dan yang terakhir yaitu Zaskia Parina. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Sarah Sahari. Kepada Sarah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama itu pengertian angket. Salah satu teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner atau lebih dikenal sebagai angket. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Penggunaan angket merupakan hal pokok pada penelitian survei untuk pengumpulan data. Secara umum, isi dari angket dapat berupa yang pertama itu pertanyaan tentang fakta, dua pertanyaan tentang pendapat menyangkut perasaan dan sikap responden tentang sesuatu, tiga pertanyaan tentang persepsi diri. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sarah Sahari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Susi Gustiayu. Kepada Susi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya yaitu terkait metode angket. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner ini juga merupakan daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Daftar ini kemudian diberikan langsung atau dikirimkan kepada para responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka menurut Pandang tahun 2019. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis angket. Yang pertama yaitu macam-macam angket berdasarkan jenis penyusunan item. Yang pertama yaitu tipe isian, yang kedua tipe dua pilihan seperti benar atau salah. Yang kedua itu berdasarkan subjek atau responden. Di sini terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu angket langsung dengan menyampaikan angket langsung pada yang bersangkutan, contohnya angket siswa. Terus angket tidak langsung
di mana dengan menyampaikan angket pada orang lain untuk menanggapinya, dan yang menjawab atau mengisi angket adalah orang lain, contohnya angket orang tua. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Susi Gustiayu. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vira Yunisa. Kepada Vira dipersilahkan. Yang ketiga yaitu angket berdasarkan struktur. Yang pertama yaitu angket berstruktur berisi pertanyaan serta jawabannya, serta responden tinggal memilih atau menyatakan dengan jelas, konkret, dan singkat. Yang kedua, angket tak terstruktur. Hanya berisi pertanyaan, jawaban yang dikehendaki adalah jawaban yang bebas dengan uraian yang panjang lebar dari responden. Yang ketiga itu angket semi terstruktur. Yang keempat, yaitu angket berdasarkan sifat jawaban yang diinginkan. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, angket tertutup, berisi pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Yang kedua, angket terbuka, memberi kesempatan penuh, memberi jawaban menurut apa yang dirasa perlu oleh responden. Yang ketiga, kombinasi angket terbuka dan angket tertutup berisi angket tertutup yang mempunyai sejumlah jawaban utama alternatif terbuka yang memberi kesempatan kepada responden memberikan jawaban di luar jawaban yang tersedia. Yang kelima itu angket online, yang keenam angket telepon, yang ketujuh angket observasional, yang kedelapan angket wawancara tatap muka, yang kesembilan angket cross-seksional, yang ke-10 angket longitudinal. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vira Yunisa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zaskia Parlina. Kepada Zaskia dipersilahkan. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya itu berkaitan dengan jenis-jenis pertanyaan dalam angket. Yang pertama itu ada pertanyaan terbuka, yang mana pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang memberi pilihan terhadap respon terbuka kepada responden. Pada pertanyaan terbuka ini, antisipasilah jenis respon yang muncul. Respon yang diterima harus tetap bisa diterjemahkan dengan benar. Pertanyaan tertutup, pertanyaan yang membatasi atau menutup pilihan-pilihan respon yang tersedia bagi responden. Selanjutnya, operator. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu berkaitan dengan langkah-langkah penyusunan angket. Yang pertama itu tentukan tujuan dan sasaran. Yang kedua, identifikasi variabel dan pertanyaan. Yang ketiga, tentukan tipe angket. Yang keempat, buat instruksi. Yang kelima, rancang tampilan angket. 6, hindari pertanyaan ganda. 7, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. 8, rencanakan skala pengukuran. Untuk yang 9 itu uji coba angket. 10, atur urutan pertanyaan. 11, pertimbangkan demografi. 12, persiapkan angket. 13, administrasi angket. Selanjutnya itu analisis data. Dan yang terakhir, interpretasi hasil. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Zaskia Parlina. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan angket. Yang dimana di sini kelebihan menggunakan teknik angket, yang pertama yaitu angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirimkan melalui pos. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah. Dan yang ketiga yaitu angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri sesuai dengan kesediaan waktunya. Selanjutnya yaitu kekurangan angket, antara lain yang pertama, jika angket dikirimkan melalui pos, maka persentase yang dikembalikan relatif rendah. Yang kedua, angket tidak dapat digunakan untuk responden yang kurang bisa membaca dan menulis. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah dan tidak ada kesempatan untuk mendapat penjelasan. Yang keempat, metode ini kurang tepat digunakan apabila penelitian membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan dan cepat. Yang kelima, metodenya kurang fleksibel, pertanyaan hanya terpancang dan terbatas pada daftar yang sudah disediakan dalam angket.
Nah, untuk contoh angket sendiri dapat dilihat dari PPT yang ditampilkan. Baiklah, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, kalau ada salah dalam penuturan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.